Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ya, soal saya. Ya, oke, kita mulai setengah 2 ini aja ya, agar kita nggak terlalu molor. Harapannya jam 14.20 gitu kita sudah selesai untuk materi kuliah ini. Ya, jadi kita buka e-learning ya, masing-masing semua. Untuk sebentar. Jadi saya sedikit resume ya untuk kuliah 1. Belum saya Recording in progress. Untuk kuliah 1 kemarin tuh pengenalan logika matematika ya. Kemarin ada pengumpulan tugas mengenai logika dan pengumpulan remedi tugas 1. Untuk kali ini karena memang ada kepentingan yang memang saya nggak bisa langsung nilai, saya nilai mungkin besok pagi buat nilai. Nah ini ada yang nggak mengumpulkan, memang nggak remedi ya yang nggak mengumpulkan. Nah ini yang mengumpulkan ini kemarin sudah sempat saya sedikit periksa ada Jaya udah saya periksa, Dika juga. Nah ini Nathan sampai ke bawah ini belum. Yang tanggal 13 sudah, tanggal 15 ke bawah ini belum saya periksa. Nah ini ada yang masih Word ya, harapannya bisa PDF ya, karena saya bisa langsung grade ya. Coba Ilhamuddin hadir. Ilham tolong ini bisa di submit ulang yang PDF. Apa ada nggak ya? Ilham. Ada. Sama Zaim. Nah ini Zaim. Halo Zaim, tolong di tugas remedial dikirim yang PDF-nya saja ya. Baik ya. Saya tahu tanggal 17, apa sekarang tanggal 18. Sama Muhammad Arif Rahman juga yang PDF-nya. Halo Arif. Dan juga Galang Wahyu, tolong dikirim PDF-nya untuk tugas remedial. Oke, nah cukup untuk itu, saya nggak cek dulu. Saya langsung pada materi ya hari ini. Kebetulan memang kalau Senin itu memang padat sekali jadwal, jadi saya harus pintar membagi waktu. Ini oke. Ya, nah ini kemarin yang sempat kita belum masuk ke materi ini ya. Jadi, jadi kalau, oke. Nah, masuk ke materi 2. Jadi di sini kita masuk materi menentukan interpretasi, memahami semantik proposisi, menentukan sifat dan skema formula, dan yang keempat adalah konsekuensi dan kesetaraan logika. Nah dari kemarin kan kita belajar logika ya, gerbang OR, AND, NAND, SOR, XOR, SOR itu XOR. Nah sekarang kita lebih mendalam lagi mengenai proposisi di dalam logika proposisi. Kemarin kita tahu proposisi itu ada bukan proposisi, ada yang proposisi, lalu proposisi benar, proposisi salah. Nah, lalu kita bisa juga di dalam proposisi itu ada istilah interpretasi. Nah, interpretasi. Lalu juga ada istilah semantik. Lalu juga proposisi juga mempunyai sifat dan skema.
serta mempunyai konsekuensi dan kesetaraan dalam proposisi. Nah, apa itu? Ya tadi kita perlu aku dulu aja istilahnya. Nah, lebih mendalam slide selanjutnya. Oke, next. Interpretasi. Jadi pengertiannya itu adalah interpretasi dari suatu formula logika proposisi adalah pemberian nilai kebenaran terhadap proposisi tersebut. Pemberian nilai kebenaran terhadap proposisi tersebut. Interpretasi merupakan pemetaan antara suatu variabel proposisi terhadap nilai kebenarannya. Jadi ada dua, atomik dan majmuk. Jika atomik itu berarti adalah, ini bisa dibaca interpretasi P sama dengan true, berarti P diinterpretasikan benar oleh interpretasi I. Interpretasi I sama dengan false, berarti Q diinterpretasikan salah oleh interpretasi I. Sedangkan jika interpretasi proposisi majmuk, nilai kebenaran proposisi majmuk dapat ditentukan dari nilai kebenaran proposisi atomik yang menyusunnya. Dan yang kedua, untuk formula yang kompleks, interpretasi disebut juga sebagai semantik dapat ditentukan dengan meninjau interpretasi setiap subformula yang ada pada formula tersebut. Aturannya sebuah formula. A itu formula, jadi bisa saja AX, BY plus C, formula, rumus. Dan I adalah interpretasi yang terdefinisi. Unstabil ya koneksi internet. Oke, next. Untuk setiap proposisi atom yang muncul di A, interpretasi untuk A didefinisikan sebagai berikut. Jika A sama dengan P, maka IA sama dengan IP. Dan nilainya sesuai dengan definisi I untuk proposisi atom P yang bersesuaian. Kedua, jika A sama dengan true, maka interpretasi A sama dengan interpretasi true sama dengan true. Kemudian jika A sama dengan false, maka interpretasi itu apapun itu yang ada di dalam kurung barangnya akan mengikuti nilai dari yang ada di dalam kurung itu. Jika true, maka semuanya akan ikut true interpretasi. Jika false, maka juga false. Lalu selanjutnya, jika A sama dengan negasi B untuk suatu formula, maka interpretasi A sama dengan interpretasi negasi B, atau bisa balik minus itu diganti awal dari interpretasi. Jadi interpretasi B. Dan itu berarti ada dua nilai, bisa true, bisa false. Jika negasi true, maka jawabannya, jika negasi I sama true, maka IB-nya false. Dan sebaliknya juga. Intinya adalah negasi itu adalah sifat lawan nilai. Lanjut. Terakhir, jika A sama dengan B dan C untuk suatu formula B, C, maka ini dan ya, N. IA itu IBNC sama dengan IBNIC. Dan nilainya ada dua. Bisa true jika IB sama dengan IC sama dengan true. Tetapi jika tidak keduanya itu true, maka salah satu itu false, maka jawabannya pastilah false. Misalkan IB adalah false, maka tidak mungkin IC adalah true. Nah, ketika semuanya true, bisa jawabannya adalah true. Nah, ini sebuah aturan. Ini ada berapa slide? 34 slide ya, kita masih menginjak slide 7. Oke.
Next. Loading ya. Nah, ini adalah yang ditunggu-tunggu. Contohnya bagaimana? Oke. Ini selanjutnya ya. Intinya adalah interpretasi itu mengikuti rumus dalam formula itu. Jika rumusnya adalah negasi, maka hasil interpretasinya adalah lawannya. Jika rumus formula interpretasi itu adalah N, maka apapun itu jika di depan true, maka yang belakangnya akan mengikuti nilainya true. Selanjutnya, jika OR, maka lawan dari N tadi bisa false nilainya jika IB, IJ sama dengan false, tapi kelawannya true. SOR, nah bukan keduanya. Jadi I, B, SOR C, B, SOR IC, true jika IB tidak sama dengan IC, false jika IC sama dengan, ini IB ya, IB, ini B. Terus implikasi jika maka A, jika B maka C. Nilainya adalah true jika B sama dengan false, namun C sama dengan true, dan true ini lawannya ya. Nah, ini tadi B. Next, jika A diimplikasi, maka sifatnya adalah IB sama dengan IJ true nilainya, IB tidak sama dengan IJ itu sama dengan false. Itulah aturannya jika interpretasi. Pengertian tadi, pemberian nilai kebenaran terhadap proposisi tersebut. Pemberian nilai kebenaran. Kayaknya true or false. Nah, selanjutnya. Contoh. Misalkan A adalah formula P and Q, implikasi R, dan I adalah interpretasi dengan definisi IP false, IQ true, jadi P ini false, Q-nya true, dan R-nya false. Maka interpretasi untuk A, yaitu interpretasi A, dapat ditentukan sebagai berikut. Interpretasi A sama dengan I, P, N, Q, implikasi R. Nah, itu kita bisa turunkan di situ, kita berikan dalam kurung ya. Di sini adalah I, awalnya adalah hanya satu kurung, lalu kita berikan di PNQ ini khusus, PNQ ini dia diberikan lingkup. Selanjutnya I, PNQ, implikasi IR, dan bisa dipisah lagi, IP, NIQ, implikasi IR. Nah, lalu kita berikan nilai untuk IP diketahui false, IQ diketahui true, dan logikanya N, lalu dituliskan bahwa IR itu adalah false, letakkan sini, maka langsung dihasilkan bahwa F, and T, apapun itu kalau dan itu salah satu kan salah ya. Maka hasil ini adalah false, lalu ini dituliskan lagi di belakangnya, implikasi F, implikasi F sama dengan true. Itulah hasilnya interpretasi. Atau dapat pula dikerjakan langsung, nggak perlu turun-turunkan kurung tadi, jadi langsung IA ditulis, langsung dijadikan dan di bawah ini, langsung dihasilkan nilainya adalah false, implikasi false sama dengan true. Seperti itu. Nah, oke. Sampai sini
Ada pertanyaan? Jelas ya, bahwa ini penurunannya jelas sekali. Kalau umpama ya kita harus sedikit-sedikit mengingat bahwa apa ketika ini implikasi ini hasilnya apa. Nah, ini kan sedikit mengingat bahwa false implikasi false sama dengan true, atau true implikasi true. Nah, intinya apa? Implikasi jika maka. Next. Nah, ini latihan 1, ini yang PR-nya dikerjakan. Jadi PR-nya itu adalah slide 8. Nah, ini tadi contohnya di slide sebelumnya. Lalu nanti tugas adalah ini. Ada IP sama dengan true, IQ sama dengan false, IR sama dengan false, lalu JP sama dengan false, JQ sama dengan false, JR sama dengan true. Tentukan interpretasi. Formulanya adalah ini. P implikasi Q or R dan P implikasi Q or P implikasi R. Langsung lihat contoh, bisa dikerjakan. Bedanya dia ada 2 formula. Jadi tentukan satu-satu dulu. Yang pertama itu adalah yang IP dan yang kedua adalah JP. Jadi ada 2. Berarti ini ada 2 hasil. Ini nilainya apa dan ini nilainya apa. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Halo? Enggak ada, Bu. Oh ya, enggak ada ya. Oke, selanjutnya adalah slide 9. Oke, latihan 1 ada 1 soal. Selanjutnya. Interpretasi dan tabel kebenaran. Nah, jadi kita bisa menghitung kita bisa menyatakan interpretasi itu di dalam tabel kebenaran. Tadi sebelumnya itu adalah menyatakan dalam sebuah kalimat, ya, dalam sebuah baris. Nah, bagaimana jika terdapat banyak baris? Misalkan A adalah formula P or negasi Q, implikasi P and Q. Maka jika diketahui IP true, IQ true, nah ini diketahui ya, ini tidak mula-mula ada, ini diketahuinya, seperti ada di soal itu yang ini. Lalu jika memakai cara satu itu dijabarkan satu-satu sama dengan sampai bawah di sini. Nah, jika memakai tabel kebenaran, kita pakai alat kolom di sini. Jadi pertama ya seperti dulu. Oh, berarti yang perlu diketahui kalau P sudah tahu, Q sudah tahu. Oh, yang belum ada negasi Q, ya diletakkan di sini. Negasi Q apa? Ini juga P sudah tahu, Q sudah tahu. Lalu sekarang logika. Oh, P or negasi Q yang pertama yang harus diketahui. Selanjutnya P and Q yang harus diketahui. Nah, terakhir itu adalah semua ini P or N, implikasi P and Q. Seperti itu. Nah, untuk tabel kebenaran itu, ini sudah dihasilkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi, negasi Q, oh ya false. Negasi Q, true. Negasi Q, false. Gitu. Sampai pada baris, saya rasa ini sudah memahami, mahir. Nah, dengan ini K sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Ini hanya untuk bilangan variabel saja. Selanjutnya, nah ini masuk ke bahasan kedua. Sifat-sifat formula logika kondisi. Berdasarkan semantiknya, semantik itu adalah secara harfiah
kata-kata dalam proposisi tersebut. Jadi kalau lebih jelasnya adalah misalkan A adalah sebuah formula logika proposisi. A dikatakan valid, benar ya. Memang fakta. A dikatakan benar, valid. Jika A bernilai benar, true, untuk setiap interpretasi yang diberikan pada A. Dalam hal ini juga dikatakan sebagai suatu tautologi. A dikatakan terpenuhi jika terdapat setidaknya sebuah interpretasi yang membuat bernilai benar. A dikatakan tidak dapat terpenuhi atau kontradiktori jika A bernilai salah untuk setiap interpretasi yang diberikan pada A. Salah satu salah itu bisa mengakibatkan dia bernilai tidak benar. Selanjutnya, A dikatakan kontingensi jika A tidak absa dan tidak juga kontradiksi. Jadi dia itu ya tidak benar, ya juga bukan salah. Nah, kontingensi, suatu anomali, bukan benar, bukan juga salah. Dia tidak termasuk sebuah interpretasi. Itu dikatakan kontingensi. Next. Nah, ini salah satu koleksi formula yang konsisten. Sebagai contoh adalah dikatakan konsisten bila terdapat suatu interpretasi yang mengakibatkan semua interpretasi itu true. Atau dikatakan hal itu konsisten jika juga punya konjungsi and di semua interpretasi, maka itu disebut sebagai sifat satisfiable atau sifat terpenuhi. Ya, logikanya adalah seperti umpama semua pernyataan itu benar, ya pastinya dia akan bernilai benar. Pun juga pernyataan itu semua mengatakan sama, maka dia juga dikatakan oh itu pasti benar. Nah, itu adalah formula yang konsisten. Logikanya seperti itu. Contoh, periksa apakah formula A yang berupa P sorti or P sor negasi Q bersifat absa. Nah, ini pakai tabel. Jadi pertama ada dua variabel, lalu sama tadi caranya dicari mana yang belum ada sampai pada formula A yang di atas. Maka semua hasilnya ada. Nah, di sini harus teliti kalau umpama menghasilkan sebuah garis nilai ya. Ada dulu yang tidak teliti. Nah, di sini kalau dulu di materi 1 itu kita yang menentukan rumusnya, ya kan? Kita kan yang menentukan, mamanya jika hari ini hujan maka sungai, nah, atau jika hari ini hujan maka suhunya mencapai lebih dari, nah itu kan berarti P implikasi Q. Nah, itu kan kita yang menentukan P dan implikasi terus Q itu. Nah, kalau di tugas 3 ini sudah ada. Kita nggak perlu menentukan rumus itu. Tinggal kalian masukkan rumus itu. Nah, sekarang apakah sudah kalian jadi uji tugas 3 ini adalah uji untuk kalian lebih teliti lagi pada tabel kebenaran dan juga formula. Seperti itu. Next. Nah, ini tadi ya, hasilnya adalah benar semua untuk rumus P sor Q or P sor negasi Q. Maka karena terdapat sebuah interpretasi yang mengakibatkan A bernilai benar, maka A merupakan formula yang terpenuhi. Kemudian karena setiap interpretasi yang diberikan pada A mengakibatkan A bernilai benar, maka A merupakan formula yang absa, bukan kontradiksi. Nah, ini latihan 2, tugas 2 ya, jadi ada 2 soal. Periksa apakah formula A yang berupa P or Q N negasi P
N negasi Q bersifat absa, terpenuhi atau kontradiksi. Nah, tadi di contoh itu adalah sifat absa contohnya. Kalau umpama sifat terpenuhi, nah, ada tadi di sini. Jika sini dikatakan konsisten, ini intinya absa, terpenuhi, kontradiksi ya. Nah, yang kedua ya, terpenuhi itu adalah pernyataan bahwa koleksi formula A1 sampai N konsisten setara dengan mengatakan bahwa formula yang merupakan konjungsi. Jadi kalau umpama formula itu berupa N terus, maka dia adalah bersifat satisfiable, terpenuhi. Terus di soal juga ada kontradiksi. Kontradiksi di sini ada kontradiksi tak dapat terpenuhi jika A bernilai salah semua. Nah, jadi di soal ini, apakah nanti tabel kebenarannya kalau absa itu true semua, atau dia itu ada salah satu yang true and false, atau dia ada semuanya salah. Nah, gitu. Yang nomor 2. Sama, intinya tentukan apakah itu absa atau konjungsi atau malah dia kontingensi. Silakan kita tentukan. Materi ketiga itu adalah pembuktian keabsahan tanpa tabel kebenaran. Nah, tadi mudah, enak kan, langsung dimasukkan gitu ya rumusnya. Nah, latihan ketiga gitu ya, pembuktian keabsahan tanpa tabel kebenaran. Semisal terdapat suatu studi kasus formula A negasi P N Q N R R S, implikasi negasi P or negasi Q or negasi R or negasi S. Untuk memeriksa apakah A bersifat valid, apakah kita harus menggunakan tabel kebenaran? Pertama, jika kita menggunakan tabel kebenaran, maka ini akan menjadi, nah dulu ada yang pernah tanya, jika ada 2 variabel, ya berarti cuma 4 ya kan, TT, FF, TF, TF. Nah, kalau PQR, ya DT, TT, FF, FF, TF, TT, FF, TT, nah itu sampai 16 kan. Kalau kita pakai tabel kebenaran, maka itu tidak selamanya efisien tabel kebenaran. Pun juga suatu formula dapat dibuktikan keabsahannya melalui metode falsifikasi, metode kontradiksi. Dalam metode ini, suatu formula diasumsikan tidak absah, jadi dibalik formula itu. Selanjutnya kita berusaha untuk menunjukkan bahwa hal ini akan mengakibatkan suatu kontradiksi, tidak mungkin. Nah, oke. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana cara menentukan keabsahan tanpa tabel kebenaran. Kita cari dengan metode falsifikasi atau metode kontradiksi, yang mana dia diasumsikan formula itu sama dengan tidak absah. Selanjutnya kita menunjukkan formula tersebut akan mengakibatkan suatu kontradiksi atau tidak, atau suatu formula yang tidak mungkin benar. Contoh kedua, kita akan membuktikan bahwa negasi P or negasi Q, implikasi negasi P and Q adalah formula yang absah. Jadi ini ya soalnya. Pertama, apa yang perlu kalian lakukan? Berarti sama tekankan formula tersebut sama dengan false dan diberi tanda I. Jadi I formula itu sama dengan false. Kemudian misalkan kita pisah ada 2 formula, maka negasi P or negasi Q sama dengan A, negasi P and Q itu sama dengan B. Dan bisa ditulis A implikasi B. Kita ringkas bahwa kita punya implikasi B sama dengan false. Nah, ketika
IA sama dengan true, IB sama dengan false. Akibatnya I negasi P or negasi Q sama dengan true. Kita masukkan lagi A tadi dalam rumus tersebut sama dengan false. Karena I negasi P and Q yang ini sama dengan false, maka I P and Q sama dengan true. Nah, ini kita balik. Kalau negasi P and Q false, maka kalau tidak ada negasi, berarti kan true. Akibatnya haruslah IP sama dengan true. Nah, kita tahu IP di sini. IP itu adalah true dan IQ sama dengan true. Kita ambil dari rumus yang di sini, IP and IQ, jangan true and true ya true, maka itu bisa dipisah. Kenapa di sini true? Karena dari rumus ini, IP sama dengan true, IQ sama dengan true. Sehingga diperoleh, coba kita berikan lawan. I negasi P sama dengan false, dan I negasi Q sama dengan false. Yang juga berakibat I negasi P or negasi Q sama dengan false. Hal ini bertentangan dengan I negasi P or negasi Q sama dengan true yang telah diperoleh di nomor 3. Jadi pengandaian bahwa negasi P or negasi Q, indikasi negasi P and Q tidak absah, keliru. Nah, sebentar. Dengan demikian, negasi P or negasi Q, indikasi negasi P and Q adalah formula yang absah. Nah, saya ulang sebentar. Di sini kalian harus memberikan formula 1 itu kalian nyatakan salah. Setelah itu kalian kan punya suatu formula, kalian kan sudah menyimpan suatu formula kalau lawannya di sini itu apa. Maka kalau umpama sampai sini I negasi P di sini punya rumus sama dengan true, maka karena harusnya di sini itu sama ya, antara 3 sama 5, berarti pengandaian tidak absah itu dianggap keliru, padahal dia itu benar kalau mamanya kita anggap di sini. Apapun itu dia akan bernilai sama dengan pertamanya, formula awalnya. Nah, ini nggak bisa satu waktu saya terangkan gini kalian ngerti. Kalian harus merenungi sendiri. Coba kalian lihat nanti ketika mengerjakan. Kalian baca satu-satu. Kalau satu-satu pasti bisa. Jadi pertama diturunkan dahulu di bawah. Lalu diberikan nilai salah. Lalu dipisah menjadi 2 variabel. Kemudian disingkat variabel tersebut, kemudian diberi nilai variabel tersebut. Diandaikan bahwa apa implikasi apa yang bisa menghasilkan false. Nah, diandaikan implikasi true implikasi false itu false, maka selanjutnya diturunkan lagi. Bawah dimasukkan kembali ke sini, tapi hasilnya ada ini. Kemudian dimasukkan lagi, akibatnya adalah dia akan menilai true karena dia lawannya negasi. Kemudian diberikan nilai lagi karena di sini kalau IP itu true, maka I negasi P itu false, I negasi Q false. Maka yang juga berakibat I negasi P or negasi Q sama dengan false. Hal ini kan bertentangan dengan yang angka nomor 3, bahwa dia itu true awalnya. Jika umpama kalian sampai pada step yang sampai di situ, ternyata ada pernyataan yang sama dan nilainya itu tidak sama, maka pengandaian kalian adalah salah. Berarti pengandaian itu, formula itu tak absah. Kalau umpama di sini masih saja dia itu nilainya sama atas, pokoknya konsisten terus gitu,
maka formula itu disebut tidak absah. Nah, ini butuh penggemblengan nanti ada di latihan. Nah, ini contoh lagi. Ini sama dibalik. Contoh I, P implikasi Q, B implikasi. Bukan, tadi implikasi, sekarang B implikasi. Untuk mempermudah, ini diberikan variabel juga. Nah, ini untuk mengingat bahwa jika B implikasi itu nilainya itu false, maka dia itu apa yang menyebabkan false? Ketika IA itu true, B implikasi false. Jadi true, B implikasi false itu sama dengan di sini adalah false, atau bisa saja IA itu false dan IP true. False, B implikasi true itu juga false. Nah, untuk mempermudah ini kita singkat. Nah, ini lanjutannya. Untuk kasus 1 kan tadi ada 2 pemisalan. Jika pertama kasus 1, maka asumsi itu dia bertentangan. Nah, terus kasus 2 itu adalah juga dia juga nggak sama. Pokoknya kalau umpama dia ada kata-kata yang nggak sama, formula yang tidak sama, maka dia termasuk formula yang absah. Karena kan kita membuktikan tidak absah, ternyata nggak terbukti bahwa bukan tidak absah. Tidak absah itu keliru, maka negasi P or negasi Q, implikasi negasi PNQ itu adalah formula yang absah. Yang perlu diingatnya itu. Nah, wes sampai sini dulu, kurang 10 slide ya. Nah, ini latihannya nanti ada 10 soal. Nah, ini yang nanti akan melatih logika kalian untuk berpikir, untuk membuktikan keabsahan. Nah, oke, silakan ada yang bertanya sampai sini. Ya, tadi ada yang, sepertinya ada yang ikut sound ya. Nah, kerjakan aja dulu. Kerjakan aja, ya kerjakan aja. Insya Allah kalau memang paham, intinya pelan-pelan. Pertama, oh gini, terus lanjut kedua. Jangan loncat. Kalau loncat, bingung. Pertama, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 gitu. Oh, ada chat 1. Oh ya. Tugasnya latihan 1, 2, 3, Bu. Sepertinya ada lagi di belakang juga. Ada lagi latihan di belakang, Jul. Oke, iya, sampai saat ini masih 1, 2, dan 3. Coba, saya lupa sih, kok nggak bisa dipencet. Oke, nah, nggak bisa kurang, Bu, 10 soal tadi. Kita lihat ya, nanti soal di belakangnya berapa. Ya, kita masuk ke slide terakhir, slide 21, yaitu materi keempat, yaitu mengenai skema formula, konsekuensi logis, dan kesetaraan logika. Jadi, dalam logika proposisi, penentuan nilai benar atau salah, penentuan nilai kebenaran. Nah, melalui tabel kebenaran, dapat kita lihat bahwa ketika formula berikut merupakan formula yang absah. Ketika A1, P or negasi P
A2 Q or negasi Q, A3 P implikasi Q or negasi P implikasi Q. Terlihat bahwa ketika formula di atas memiliki bentuk yang serupa, ya kan, P, Q, P, Q, negasi P, negasi Q, negasi P, Q. Intinya bentuknya itu meskipun dia dua variabel dan tidak sama hurufnya, tapi bentuk. Nah, ini terlihat bahwa ketika formula di atas memiliki bentuk yang serupa, bentuk formula yang serupa. Agar tidak perlu 3 kali membuktikan keabsahan 3 formula tersebut, karena sama, karena dibolak-balik juga negasi, dan OR. Kita dapat memakai skema formula A, OR, negasi A, yang bukan huruf itu, tetapi gerbang logikanya itu. Nah, jadi dia diandaikan A, OR, negasi A. Nah, ini gampang ya, next. Pada A1 diambil P sebagai A. Pada A2 diambil Q sebagai A. Pada A3 diambil P implikasi Q sebagai A. Paham ya? Selanjutnya, formula A1, A2, dan A3 yang diperoleh dengan mengganti A menjadi formula tertentu disebut sebagai formula nyata atau kalimat nyata dari skema formula A or negasi A. Apabila skema formula A or negasi A terbukti absah, maka setiap formula nyata dari skema formula ini juga absah. Contoh dari kalimat tersebut. Tunjukkan bahwa formula-formula berikut ini, ya, coba lihat, ini negasi, implikasi, negasi, or, negasi, adalah formula-formula yang absah. Solusinya, pertama, perhatikan bahwa setiap formula di atas dapat dipandang sebagai formula dengan skema negasi A and B, implikasi negasi A or negasi B. Maka pada formula pertama A sama dengan P dan sebagainya. Terus kedua A P N Q, B R N S. Ya, oke. Nah, di sini deal ya kan, intinya adalah yang di dalam kurung itu A, ini adalah A, ini adalah A, ini adalah A juga, ini adalah B. Akibatnya, untuk membuktikan bahwa ketika formula di atas absah, maka cukup akibatnya menunjukkan bahwa skema formula negasi A and B, implikasi negasi A or negasi B juga absah. Nah, pembuktian dapat dilakukan dengan metode falsifikasi. Apa itu metode falsifikasi? Contoh, misalkan negasi A and B itu adalah, kita bisa ya, berarti artinya sama ketika negasi. Misal ini soal ya, sorry. Tadi misalkan negasi A and B, implikasi negasi A or negasi B tidak absah. Ini soal baru. Maka terdapat interpretasi I sehingga I negasi A and negasi NB sama dengan implikasi negasi A or negasi B sama dengan false. Ini deal ya, kayak yang contoh tadi. Nah, ini next. Sorry. So, ini deal ya, ini paham ya, ini soal. Maka kalau kita tuliskan I negasi A and B, implikasi negasi A or negasi B sama dengan false. Terus kedua, akibatnya diperoleh I negasi A and B sama dengan true, and I negasi A or negasi B sama dengan false. Karena T implikasi false sama dengan false. Nah, sampai sini paham, harus paham. Terus next. Ketiga, turunkan lagi dari I negasi A or negasi B, dari sini ya, ini sama dengan false. Terakhir, rumus yang terakhir ditaruh sini, diperoleh I negasi A sama dengan I negasi B sama dengan false. Kan sama, or ya. Sehingga IA sama dengan IP sama dengan true. Lawannya, ini negasi false, maka kalau tidak ada negasi true.
ini kalian bisa ambil salah satu untuk membuktikan. Nah, kenapa kok ini yang ditaruh bawah, Bu? Kenapa kok enggak yang pertama ini yang ditaruh bawah? Ya bisa aja, nanti coba aja. Mamanya ini skema satu, yang belakangnya aja deh saya taruh di ini. Nanti, ternyata, coba sih saya kedua. Ternyata kalau, nah ini coba kita lihat. Kalau skema satu ini, dari hasil nomor 3 diperoleh I, A, N, B sama dengan true, sehingga I negatif A, N, B sama dengan false. Jadi kalau A, N, B kan tadi adalah true, maka dari nomor 3 ini tadi, kemudian terakhir, sehingga I negasi A, N, B sama dengan false. Oke ya, kita sebentar, jeda sebentar, slide 24, kurang 6 slide lagi ya, ada azan. Sebentar, saya jeda ya. Oke.
Selamat siang. Baik, izinkan saya melanjutkan. Jadi pada materi keempat mengenai keabsahan kesetaraan logika proposisi, di mana proposisi adalah menentukan nilai kebenaran dari suatu formula atau rumus di dalam logika matematika. Jadi misalkan contoh kita tadi masuk kepada menentukan keabsahan interpretasi dalam suatu formula. Misalkan ini adalah contohnya, soalnya itu adalah negasi A and B sama dengan implikasi negasi A or negasi B. Tidak absah, maka nilainya adalah false. Selanjutnya, akibatnya diperoleh, kita peroleh bahwa itu jadi 2. Selanjutnya, kita turunkan dari variabel yang kedua, yaitu I negasi A or negasi B sama dengan false, diperoleh bahwa I negasi A, I negasi B itu sama dengan false, sehingga I A, I B itu sama dengan true. Dari hasil nomor 3, yang mana terakhir I A, I B true, itu kita bisa peroleh I A and B sama dengan true, sehingga apa negasi di sini adalah false. I negasi A and B sama dengan false. Hal ini bertentangan dengan asumsi I negasi A and B sama dengan true yang ada di formula kedua. Pokoknya di atasnya, kalau dia nggak sama, ada kalimat sama di sini tapi hasilnya tidak sama dengan atas, maka kita bisa berkesimpulan bahwa tidak mungkin ada interpretasi I yang mengakibatkan itu false, kan nggak sama. Maka jadi itu kita bisa simpulkan bahwa skema formula adalah absah. Nah, sampai sini paham pasti ya. Saya kira paham. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum? Ini dibaca dulu aja. Harus diruntuti sendiri. Kalau saya sekarang ini istilahnya itu mengenalkan, oh ini loh ada rumus ini. Nah, untuk lebih mendalami dan mengerjakan masing-masing diri sendiri yang bisa menangani hal itu. Next ya. Selanjutnya adalah materi konsekuensi logis dan kesetaraan logika. Jadi, misalkan A dan B adalah dua formula logika proposisi, di mana formula A dan B dikatakan setara atau ekivalen. Jika formula A diimplikasi B merupakan tautologi. Hal ini dituliskan dengan A tautologi B, atau ini bisa kita temukan di Microsoft Word jika ingin menuliskan atau tautologi itu ada 2 simbol ya, bisa pakai sama dengan 3 di sini, atau bolt of panah 2 arah, atau formula B dikatakan sebagai konsekuensi logis, logical consequence, jika formula tersebut A implikasi B merupakan tautologi. Nah, ingat-ingat tadi tautologi itu apa sih? Gitu ya. Tautologi itu benar semua gitu kalimatnya, formulanya itu benar semua, hasilnya itu benar semua, dikatakan tautologi. Saling tertaut apa saya? Saling terkait gitu ya, tapi tertaut. Tautologi. Nah, ini hari ini dituliskan dengan A konsekuensi of B, atau kalau di sini yang tadi A ekivalen atau setara dengan B. Nah, kalau umpama kalian menemui jurnal yang ada formula ini, oh ternyata A setara, A ekivalen, A konsekuensi of B. Gitu. Nah, untuk menunjukkan hal tersebut, apakah dia itu konsekuen ataupun setara antar dua formula, maka kita dapat pertama menggunakan tabel kebenaran, kedua menggunakan hukum-hukum ekivalensi logika.
Contoh konsekuensi logika di sini itu adalah yang pertama, ditunjukkan bahwa contoh ini ya, ini soal P implikasi Q and P itu kalau ini adalah konsekuensi dari Q, ini konsekuensi ya, konsekuensi. Nah, ini ingat-ingat kalau ini itu ekuivalen atau setara, kalau implikasi itu konsekuensi. Konsekuensi itu akibat ya, konsekuensinya dari B. Solusi. Dengan tabel kebenaran kita bisa meninjau pertama adalah variabelnya ada 2, P dan Q, berarti P, TFF, TF, TF. Kemudian kita hasilkan P implikasi, ini diimplikasikan. Kemudian kedua, P implikasi Q and P, nah ini yang ini ya, terus dihasilkan. Terus setelah itu yang terakhir, maka apakah hasilnya? Oh, ini kan ini implikasi pertama. Ini kita bisa sebut implikasi. Hasilnya adalah konsekuensi logis P implikasi Q and P. Consequence of Q juga dinamakan sebagai modus ponens, dibahas dalam materi inferensi. Nah, ini ada nanti materi bab 14 atau bab 15 itu, mau UAS ya nanti mungkin. Ada yang namanya logika fazi, inferensi fazi. Nah, ini soal lagi, tunjukkan bahwa P implikasi Q and negasi Q, konsekuensi of negasi P, tunjukkan bahwa negasi P and Q setara atau ekuivalen negasi P or negasi Q. Hukum-hukum logika, nah ini tahu saja bahwa hukum logika yang melibatkan N or N negasi itu adalah pertama, apapun itu, jika NT maka dia adalah setara dengan P. Nah, ini juga P or F, maka dia setara dengan P. Itu sifat identitas. Selanjutnya, P or T itu juga bila nilainya true, itu sifat dominasi. P and F setara dengan F, sifatnya dominasi. Sampai kepada sifat negasi. Ini modal untuk mengerjakan soal berikutnya. Ini juga hukum tadi N or N negasi. Kalau ini adalah hukum yang melibatkan implikasi NP implikasi. Contoh 6. Tunjukkan bahwa P and Q implikasi R setara dengan P implikasi Q implikasi R menggunakan hukum-hukum ekuivalensi yang ada. Ada 2 slide. Nah, ingat. Kita punya ada N, ada implikasi. Berarti kita butuh pertama itu kita nyatakan dulu di sini. Berarti dia berdasarkan precedence atau logika ya. Kalau di bahasa matematiknya juga precedence N dan implikasi itu juga bisa setara. Kita lihat P and Q implikasi R, P and Q implikasi R di sini. P and Q implikasi R. Terus di sini dihasilkan juga di sini P and Q, tapi bedanya itu adalah dia dikurung. Ini langsung diturunkan ke sini. Nah, ini nanti untuk membuktikan yang paling akhir. Apakah formula ini setara dengan ini? Mari kita buktikan. Pertama, itu kita mencoba untuk memberikan kurung pada P and Q. Kemudian kedua, berdasarkan preseden N dan implikasi, itu adalah ini perlu dikurung. Kedua, ekuivalensi A implikasi B setara dengan negasi A or B.
Nah, negasi A or B. Jadi P and Q ini dianggap sebagai A. Implikasi R itu dianggap B. R itu dianggap B. Nah, A implikasi B itu ekuivalensi dengan negasi A or B. Maka ini diberikan negasi, A-nya diturunkan, B-nya juga diturunkan, berbeda logika. Kemudian turun lagi. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Betul ya? Paham ya sampai sini? Intinya itu adalah lihat hukum ekuivalensi yang di sini. Nah, oke. Terus selanjutnya diturunkan lagi berdasarkan hukum De Morgan. Nah, gimana kalian caranya melihat, menentukan nantinya? Ya, kalian coba lihat di sini. Oh, ada bahan apa yang bisa saya convertkan nanti dan saya masukkan. Mama di sini negasi P, N, Q, or R. Oh, di sini kita bisa buat, yang pertama tadi ya. Oh, ini dibuat A, B. Selanjutnya ini bisa dibuat. Nah, seperti matematika SMA dulu. Ingat-ingat pada waktu saat mengerjakan integral. Ya, apa cara menentukan kira-kira kok bisa. Terus akhirnya dia terbukti bahwa hasilnya itu adalah ini. Ingat dulu waktu sekolah SMA. Nah, ini diulang, tapi lebih kompleks lagi dan lebih ke teknik nanti di akhir-akhir. Next. Nah, ini juga tadi kalian lihat, ada hukum, ada 10 hukum. Apa kira-kira yang terkait di sini? Oh, yang kira-kira sama itu di sini adalah negasi P or negasi Q or R. Negasi P or negasi Q or R. Nah, ini kan negasi P or negasi Q. Coba dicari di sana. Oh, ada. Oh, berdasarkan hukum De Morgan itu sama dengan negasi P and Q. Negasi P and Q. Terus juga ini kan ya negasi P or negasi P. Ya, negasi P and negasi Q atau negasi P or negasi Q. Negasi P or negasi Q. Ya. Ini kan diturunkan ke sini. Ya udah, ini turun, ini nilainya jadi negasi P, ini turun, ini jadi nilainya kan negasi N kan OR. Negasi P or negasi Q or R. Terus diturunkan lagi negasi P berdasarkan sifat asosiatif. Ini maka dia adalah di depan di belakang itu ketika dia tidak merubah negasi sifat, maka dia tetap. Nah, ini kan tidak merubah sifat. Negasi P tetap, logika OR tetap, negasi Q tetap, OR R tetap. Enggak ada yang berubah, cuma hanya kurungnya. Selanjutnya, berdasarkan ekuivalensi negasi A or B setara dengan A implikasi B. Nah, itu di sini. Negasi A or B setara dengan A implikasi B. Ini dibalik aja. Ini di depan. Ini kan. Nah, terus di sini tuliskan. Nah, selanjutnya. Dan, ternyata negasi P or Q indikasi R itu bisa pakai, kita bisa artikan juga sama dengan rumus di sini. Bahwa P implikasi Q R. Ekuivalensinya adalah sama di sini. Di ekuivalensi skema formula A implikasi B setara dengan negasi A or B dapat dibuktikan dengan metode falsifikasi. Metode falsifikasi itu adalah metode yang melibatkan hukum-hukum logika. Ada hukum logika OR, N negasi, implikasi, B implikasi. Itu falsifikasi. Tadi ada metode kontradiksi, falsifikasi, tabel kebenaran sebelumnya. Ini metode falsifikasi. Sifat ekuivalensi P and Q ini juga diistilahkan sebagai sifat eksportasi. Ya, cukup tahu saja. Yang penting tadi berarti dia adalah
berarti benar bahwa dia ekuivalen dan ditunjukkan dengan menggunakan hukum-hukum ekuivalensi. Ini sama contoh 7, tinggal kalian lebih mendalami. Jadi negasi P or negasi P and Q diturunkan aja. Terus ini ditaruh di bawah sendiri, sama kan tadi. Nah, sekarang tinggal mencari apa saja hukum-hukum yang ada di dalam rumus itu. Hukum demokan tidak hanya satu kali, ya bisa disebutkan 2 kali atau berulang. Tinggal apa yang bisa dimasukkan. Itu soalnya. Nah, ini terakhir, latihan terakhir adalah tunjukkan bahwa PNQ, implikasi P or Q, itu adalah formula yang abstrak dengan memakai hukum-hukum ekuivalen yang ada. Terus juga rumus yang kedua juga sama, P implikasi Q and R, implikasi P implikasi Q. Oke, ini dulu. Oke, terima kasih. Itu dulu, berarti latihan ada 1, 2 soal, 3, 4, 5, 6, 6. Kok sedikit ya? Saya kelewatan ini. Pokoknya yang ada tulisannya latihan itu yang kalian kerjakan. 1, 2, 3. 3 tambah 10, 13. 15. 17 ya. 17 soal, 5 latihan. Mungkin gini aja, kalau umpama 17 soal dianggap berat, saya bagi 2. Jadi kan ini kan ada mahasiswanya ada 46. Gini, nip ganjil sama nip genap gitu gimana jadi Igratius. Nah, siapa yang belakangnya ganjil? Yaitu yang dapat nomor ganjil. Berarti kan itu 17 soal. Ya, diurut aja soalnya dulu, latihan 1 sampai latihan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau NRP-nya ganjil, dia soal ganjil. NRP-nya belakangnya genap, berarti soalnya genap. Berarti 17 bagi 2, nah mungkin ada yang sisa 1 ya, nggak apa-apa. Ada yang 8, ada yang 9, nggak apa-apa. Oke, mungkin tak absen dulu. Ini ada 16 siswa ya. 16. 45. Nah, silakan ada yang ditanyakan, mahasiswa, teman-teman. Untuk saat ini tidak, Bu. Ya, Naval. Kurang keras suaranya. Untuk saat ini tidak, Bu. Oh, iya. Terima kasih, Naval. Ini kalau masuk semua ya udah cek all gitu. Sudah 14.45. Nah, singkat aja ya, materinya kan cuma 36 slide. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, nah sekarang aja kalau ada, nggak ada ya, nggak apa-apa, nggak ada ya. Rekamannya gimana, Bu? Rekaman apa? Rekaman. Oh, rekaman. Oh iya, dulu iya maaf, dulu ada yang tanya minta rekaman saya ya, Jihadi ya dulu ya. Juga. Bukan saya kayaknya. Bukan. Saya Siapa kebetulan memang sekarang.
Oh iya, siapa? Maaf, Nusa. Oh iya, dulu maaf ya Nusa, saya tuh mau bales tapi siapa ya dulu ya. Ini ya, maaf ya. Ya, nanti saya taruh di YouTube saya. Nanti saya di YouTube ada pertemuan 1, pertemuan 2. Ini tapi dulu sayanya tak hapus deh, yang pertemuan. Sebentar deh. Ini ada 45. Ini ada 49. Siapa yang tidak masuk? Bisa bantu saya? Baca Kiki. Masukkah? Masuk. Terus Muhammad Arif. Masuk ya. Arif yang satu. Muhsin Arif. Nggak masuk ya. Muhsin Arif ini nggak pernah masuk kah? Ya. Di sini sekarang nggak masuk. Terus di mata kuliah lain apa ya? Gini. Oh ya kan nggak masuk. Terus kurang, ini kan ada mahasiswanya ada 40. Gimana sih jumlahnya? 49. Ini ada 45, berarti harusnya 4 yang nggak masuk. 1, 2, kurang 2 lagi. Siapa ya? Kira-kira biar cepat. Nah. Ya di Gracia saja, di e-learning aja, coba nggak ngumpulkan. Iqbal Jakiki, Muhsin Arif, terus apa lagi kira-kira? Tugas 2. Yang NIM-nya 0 gimana? Genap. Genap kalau 0. Belakangnya ya, yang kita lihat belakangnya. Siapa ya kira-kira yang tak masuk ini? Tidak Raffi Ramadan masuk ya, Raffi Fayud masuk, Lorenzo masuk Bu Lorenzo. ya, Iqbal Maulana masuk, Safajulan Hairul. Oh kemarin itu Hanis. Oh Hanis masuk ya, sudah sembuh ya. Vincent masuk. Oh Vincent ya nggak masuk ya. Kurang 1. Siapa ya kira? Kurang 1. Siapa ya? Ilham. Oh, Ilham masuk ya. Alhamdulillah. Ini harus dioprak-oprak orang yang tak masuk ini. Udah masuk yang Galang. Jihadi Dimas Raihan masuk. Dia masuk. Nathan masuk. Bahaudin masuk. Rifki Hadir Bu. Oh. Rifki Sabri ada. Muhammad. Halo Rifki. Tadi pertama masuk loh dia.
Kok nggak ada sekarang? Dia, yes, nanti saya konfirmasi lagi deh. 4 ya. Ganjil genap. Iya, ganjil genap. Oke. Yang nggak masuk Vincent, Iqbal Cakiki. Loading. Ya wis, itu dulu sudah 14.51. Iya, karena itu. Padahal 0 ya bukan ganjil. Iqbal Cakiki, Muksin, Rifki Soberi, sama Vincent ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu, menurut saya materinya kan sudah full semua. Kalau ada pertanyaan tadi disampaikan, tapi nggak ada pertanyaan, oke, makasih. Tugasnya ada 5 latihan, ada 17 soal, tapi ganjil genap. Berarti ada yang 8, ada yang 9. Dikerjakan, deadline tetap 2359. Nanti masalah nilai, saya nilai hari-hari ini ya, untuk pengumpulan ini. Dilihat aja nanti diupdate. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.